Cepat. Karena di Best of One kadang kita terlalu fokus ke apa yang udah kita siapin Betul. tanpa memikirkan react bagaimana komposisi dari lawan juga kan jadi Wah. serba salah. Itu kalau pas awal ngomong react tuh aku jadi inget kemarin soal ngomongin draft kayak hari kedua itu banyak loh yang kalah draft Karena nge-react. karena kebanyakan react. Iya. Dan mostly react yang paling ideal itu ya udah pas emang Sora muncul Valentina udah. Itu react yang paling bagus sebenarnya. Iya. Buat sekarang. Sama kayak zaman dulu kalau kita ngomongin soal Lucas pick 3 tapi ternyata second picknya Valentina keluar. Itu ampun banget itu Pak. Iya kan tiba-tiba musangnya ada 2. Musa iya. Iya. Tapi kalau Lukas dulu enak kan cooldownnya cepet Iya cepet banget. Abis ulti lagi, ulti lagi. Oke, tapi untuk draft ban and pick di game yang pertama untuk best of 3 perdana kita ya sepanjang perjalanan di Swiss Stage, Yifani dan juga Sora serta Chusin, Kalea, apakah Yuzong akan ditutup oleh DFYG? Dan ternyata inilah alasan kenapa kita harus selalu membawa payung teman-teman karena ada CG Esports dengan Coach Rain. Dimana di Jakarta Barat dan sekitarnya, lebih tepatnya dekat XO Hall, kita melaporkan secara langsung. Mungkin Lagi untuk hujan. teman-teman yang mau datang ke sini, Ya. sediakan payung karena takutnya di tengah jalan ada hujan. Betul, tadi kita juga ada ngeliat ya di Kayak radio beberapa gitu ya, keren nggak sih? Ya, ready umbrella before rain gitu. Ah, benar. Di April. Yes, exactly. Ya Like- beberapa tempat di Jakarta Like juga that nih kayaknya ya. ada yang banjir Like ya that. teman-teman ya. Kalian hati-hati gitu. Oke, kita kembali ke first pick Lancelot ternyata ya untuk Gary. Mungkin untuk mengamankan objektif atau jangan-jangan ini adalah sinyal kalau seandainya mereka ingin bermain dengan Kimi untuk Ciku. Karena kemarin, atau bahkan kalau kita ambil referensi dari MPL Malaysia aja, Ciku gemar banget untuk bawa Kimi di mid lane. Kimi ya, yang Kimi. walaupun udah tergeser dari prioritas ya, tapi ini nggak nutup kemungkinan karena top 2 untuk mid lanernya juga udah ditutup nih. Yif dan Chusin dan Yuzong masih. Langsung Langsung ya. Ih, win rate-nya tapi 14% ya. Nah itu dia. Kalau disandingkan dengan Sora yang 0% ya sebenarnya sama-sama aja sih. Kayak Explainer yang on point-nya malah lagi kayak flop banget sekarang. Entah kenapa. Oke. Dan ini ada penggunaan cow lagi dan sejauh ini kayaknya penggunaan cow yang paling benar-benar berhasil ya udah Yum saya kemarin ya. Yumsi, Yums. Sebelumnya ada Wakter tuh. Iya, yang memang- Wakter Wah itu benar. Valence. itu wah ingin mengamuk saya kadang melihat. Iya. Wakter, Valence kemarin sih mungkin yang cukup flopnya ya. Mungkin sisanya oke lah fatalnya ya. ya. Fatalnya kemarin sih karena dengan tendangan tersebut malah membawa CG ke 0-2 Ya, masalahnya. bahkan sekelas Sawo juga kemarin juga nggak Yes. bagus-bagus banget gitu Itu cownya. dia. Jadi mungkin masih belum bisa dimaksimalkan secara 100% apalagi dengan Iya. adanya perubahan atau adaptasi dari Encourage dan juga Conceal. Jadi mungkin ada beberapa yang masih maunya main Encourage dulu baru Conceal atau mungkin ada beberapa yang dari awal udah berani main Conceal untuk melakukan poking damage. Tapi ini dia Wow. satu hero yang emang prayo banget. Bang, kenapa Cloud bang? Kenapa? Ya Cloud masalahnya satu sih gara-gara emblem fighternya dapetin hybrid lifesteal udah bukan Iya. spell fam doang. Ya ini udah Cloud tujuan jadi kepake. tujuan utama God Laner sekarang kayak emang bener-bener Cloud aja udah Cloud ya. Curry udah Iya, match up Cloud. tuh berdua tuh. Iya. Nah masalah Cloud itu kan mungkin ada yang memperdebatkan juga kayak, wah bang ada yang bilang FOB bagus, ada yang bilang Master Assassin bagus. Iya. Ya FOB fine-fine aja karena kan FOB kan memberikan spell fam. Tapi Betul. masalahnya kan Blazing Duet dari Cloud ini kan basic attack. Iya. Dan ya mungkin kalau aku pribadi akan lebih suka kalau misalkan pakai Master Assassin atau Tenacity aja untuk emblem keduanya. Masalah Assassin buat laning, Iya. biar sustain plus dia lebih berani kan biasanya. Tenacity ya buat jaga-jaga aja. Kalau misalkan mainnya kayak saya kan Ya maunya kalau maju kalau terus. Cloudnya Oheb kemarin Nah, digencet dia masih bisa blazing dua. Blazing Duet. Itu Soalnya dia. memang tricky sih kalau heavy spin tuh harus tepat gitu ya. Iya. Oke, tapi dengan top, wah ini aku ngeliat 3 pick awalnya dari CG strong banget sih jujur aja. Grok ini bisa bikin lumpuh juga gameplay Chow. Iya sih, apalagi di early game yang kalau misalkan emang timingnya pas ya dari Valence ya, dia langsung tutup mungkin untuk blokade minionnya 3 sekaligus. Itu akan mempersulit juga nanti lawan matchup mid lanernya itu adalah Yiwan. Mungkin kalau di hero sisa ya, Yiwan kayaknya bakal larinya ke Lunox sih. Chow Lunox soalnya kan, dia bisa main ke arah sana. Apalagi karirnya juga ada di ban, jadi metode pick off-nya udah ditutup. Dan Lung, dengan adanya Hayabusa, apakah dia akan bermain ke arah hero fighter nantinya? Iya, karena biasanya kan kalau lu Moskov juga kan masuk ke dalam pilihannya. Iya. Iya. Cuman ini udah ada hero lane jauh nih. Nah ini dia masalahnya. Kayak aku merasa kalau Hayabusa ya, kalau ditambahin Moskov itu landingnya tuh yang pertama udah pasti bakal kalah. Landing cuma ada 3, kalau kalah 1 farmingnya cuma dibagi 2, 1-1 gitu kan. Kalau yang kalah landingnya 2, farmingnya 1. Sementara yang hero farmernya ada 2, jadi ya itu yang akan jadi kendala. Oke, dan last ban dari CG. Gold lane lagi yang bakal dipersempit kah? Karena gold lane-nya juga masih cukup
banyak ya pilihannya, bahkan bawain ke arah fighter-fighter gold lane juga masih sangat-sangat mungkin gitu dimunculkan untuk berhadapan. Tapi walaupun ya ketemu sama Cloud, bawa fighter sih agak lumayan menangis ya. Ya, agak repot sih. Repot. Dan sekarang siapa yang mau lawan Cloud coba kalau Karinya di ban? Sebenarnya ya. Sebenarnya Bruno. Sebenarnya Bruno atau yang lebih ekstrim lagi Leslie kan dari dulu Wah, ya. iya dari dulu ya Leslie ya. Ya atau kalau emang mau ngeriak habis-habisan lagi ya udah Chow pasangin sama siapa, pick up Beatrix aja udah kasih makan naik terus udah. Ah, tapi itu juga kendalanya Pak. Cloud Purify. Iya. Dan Cloud yang emang ngerti mekanikalnya, dia terakhir aja datangnya, Blazing Dude-nya terakhir. Habis The Way of Dragon. Jadi kayaknya Beatrix makanya sekarang udah mulai kurang populer, bukan karena emang metode pick off-nya tidak efektif ya, tapi emang targetnya siapa gitu, apalagi di posisi kayak gini, Grok diangkat susah. Ya kan? Yap. Valentina. Ini ada notif ini. Live stream nih KB. Live stream nih. Pak KB nih Ah. masuk. Bapak Keren. Ini juga Kamu notifikasi KG Anda. Bunsin ya? Oh iya, di sini. itu Oke. dia loh caranya. Saya dunia saya berhenti sesaat loh barusan Mbak, sumpah. Oh, Siapa yang ada di situ? siapa coba? Itu dia makanya. Welcome Tapi- untuk pick keempat dan pick yang kelima yang mungkin akan lebih idealnya kalau misalkan emang masih butuh damage, CG memungkinkan aja untuk bawa Kimi karena ada Lancelot juga. Lancelot kan build-nya ada brute force-nya juga di dalamnya. Lapu-lapu dulu. Kimi. Lapu-lapu buat lawan matchup ya Wah. dari Yu Chong. Lihat 100% loh. Iya. Tapi Lunok Oh, dulu. Lunox-nya malah di kiri ya. Oke. Berarti gold lane dari di FYG yang masih belum terlihat. Match up dengan Cloud. Tapi Moskov itu. Lagi. Ya aku lu di situ mainnya. Nyaman kan jadinya. Karena udah mulai main di decider match. Match yang begitu menegangkan, match yang benar-benar berbahaya sekali untuk siapapun yang kalah 2 kali terutama. Jadi gimana prediction kalian untuk di game yang pertama? Kalau dari draft siapa? Aku CG sih draft. CJ. Ya cekku. Cikuisme. Saya nggak apa-apa. Di FYG. Oke. Bang Abe? Aku pribadi CG sebenarnya. Oke. Karena emang lebih ideal dan ini dia. Game pertama dari Best of 3 Series Decider Match 0-2 untuk Swiss Stage. Siapa yang akan memenangkan game pertama? Kita akan cek sendiri di game yang pertama di Land of Dawn. Alright. Berangkat nih kita nih ya. Match yang pertama dari teman-teman langsung menentukan bagaimana nasib dari kedua tim ini. Siapa lagi yang akan memenangkan di game pertamanya Best of 3 Series akan kita saksikan. Jadi berangkat kali ini. Yap, elimination match. Nyawa sisa 1, menang bertahan, kalah pulang. Harapan pastinya dari region China dan juga Malaysia Yap. untuk saling berhadapan. Tapi di Best of 3 Series ini yang akan membedakan siapa yang punya strategi dan eksekusi lebih baik. Ini tinggal, buset. Ini kenapa Amzik hilangnya banyak banget juga tuh. Di, Kayaknya tadi mereka adu-aduan banget ya, maksa-maksa banget ya. yep, kayaknya tadi kena knockback deh harusnya ya. Tapi Valence bakal mencari informasi dulu, tapi hati-hati nih. Ini Chow soalnya. Oke, Yiwan pergerakannya cukup cepat dan mereka berhasil mendapatkan first blood. Sangat cepat. Di bawah detik 50 first blood-nya udah didapetin. Iya. Dan ini bakal jadi bensin lagi nih buat yang Feng Yao. Gua bisa memberikan agresivitasnya. Apalagi mereka kan bawanya Chow, bawanya Betul. juga Hayabusa. Itu tadi makanya bisa dikasih makan dan ini dulu setelan emblem ya. Dan di sini masih Festival of Blood ternyata buat Cloud-nya nih Prof. Oh ini berarti emang dia bakal main spam ya untuk Art of Thievery. Karena kan satu-satunya yang bisa didapatkan dari Spell Fam ya Art of Thievery-nya. Jadi nanti dia bakal ngisi darah dari situ. Dan sisanya ya balik lagi dengan Swift dia akan bermain Demon Hunter Sword. Dan setiap basic attack Demon Hunter Sword otomatis akan memberikan efek heal. Udah bukan lifesteal lagi buat sekarang. Dan makanya juga tadi pas 1v1 tadi di atas dari Lung-nya bisa ngasih damage lebih besar karena dia bawa Master Assassin juga ya. Ya, ini tadi mereka yang dapetin Grok di awal kayak emang mereka udah hafal patternnya si Grok ini gimana ya kalau di awal ya. Ini barusan lihat lagi akankah Shadow Kill sempat dikeluarkan dan Tidak, masih aman ya, nahan juga pastinya untuk Shadow Kill karena bentar lagi bakal ada turtle yang akan segera muncul. Tapi Gary, Lo. Yiwan malah mentok tadi seperti ada flicker langsung terlihat. Yiwan sekarang belum level 4, ada waktu yang terbuang sia-sia cukup banyak. oh recall-nya lumayan ekstrim ya, tapi harusnya ini nggak kedeteksi. Valencia juga langsung bergerak menuju ke arah turtle. Agak serem ya. Agak serem loh. Dan Black Dragon Form langsung dikeluarkan untuk kali ini. Sementara Yetri akan seperti apa lagi nasibnya. Ada Shadow Kill, damage-nya terbagi. Tapi Super Ken malah menjadi korban dan 2 player
Double kill berhasil diamankan kali ini oleh Chico. Triple kill. Wow. Wow, triple kill dari Chico. Berhasil akhirnya bisa membayarkan atas kerugian mereka. Di mana Valens yang tadi terkena first blood, mereka sekarang bisa dapetin poin kill 3 sekaligus dan membuka turtle kesempatan diamankan walaupun hampir saja SOD lewat. Kok bisa 3 hilang? Tadi soalnya nggak maksimal nggak sih dari shadow killnya? Kayak fokusnya juga agak sedikit terbagi ya. Padahal turtle-nya udah mulai memanggil tadi. Dan mungkin tujuan dari Super Ken adalah memenangkan dari kill-nya ya. Yep. Karena lawannya adalah Lancelot. Jadi lebih gampang untuk mengadu retribution. Biar turtle enak. Biar turtle-nya enak iya. Tapi jujur aku merasa kayaknya tujuan dari pick-nya Valentina ini adalah untuk ngambil ultimate dari Grok deh. Bukan untuk ultimate dari Lunox. Yep. Jadi Yuan kalau misalkan dia ambil ultimate Lunox berarti dia akan bermain cenderung lebih defensif. Dan itu akan mengacaukan bagaimana nanti keseimbangan dari Veldoranya, Super Ken-nya yang kalau emang dia mau main ofensif. Jadi mungkin next-nya ya kalau misalkan kita boleh pantau Yuan-nya, harusnya dia bakal lebih sering untuk ambil ultimate dari Grok karena ya tujuan dari ambil Valentina untuk melawan Grok adalah sama-sama punya tech charge. Yep, bisa inisiasi dan bahkan bisa trigger minimal purify juga nggak sih? Harusnya ya. Biar nantinya Z bisa lebih enak lagi buat targeting. Tapi CG Esports, mereka masih memaintain keunggulannya dengan dapetin turtle, dengan tadi triple kill-nya juga dari Chico, tapi tidak membuat mereka lebih agresif lagi, lebih main aman karena ini sangat-sangat terasa ketegangan nyawa sisa 1 nih. Yap, nah itu masih bisa mundur tadi, bis walk. Mundur mencari tempat aman, Amzik melihat dari kejauhan, wave minion harus segera diamankan. Oke, masih aman, masih belum ada inisiasi berlebih lagi. Backupan juga dari DFYG udah mulai bergerak ya menuju ke arah Lung. Sembari memberikan space untuk kedua belah junglernya ini bisa farming secara maksimal. Harusnya. Nanti fightnya bakal ada di turtle yang kedua lagi nih. Akan seperti apa setupnya. Karena rencana dari DFYG tadi untuk langsung menuju ganking ke arah Y3 masih belum berhasil. Oke, dan Yuan masih mempertahankan loh. Atau ini yang akan digunakan untuk zoning nantinya di area turtle? Yap. Let's see. Kita bakal lihat ini ya adu retri nih. Menurut kalian siapa yang akan bisa menangin battle retribution? Yep. Gary atau Super Ken? Oke, sementara itu sekarang turtle sudah hadir, turtle sudah muncul. Dan Z masih kebingungan mencari kemana lagi arah perginya. Dan juga pergerakan di bagian bawah. Hey, ada berhasil menangkap ke arah satu player. Akankah langsung separuh langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Tapi Y3-nya masih berhasil selamat. Bahkan membuat pemain-pemain dari Dian Feng Yongkoi yang langsung menghilang dengan sangat-sangat banyak. Plus turtle berhasil lagi diambil kembali. Super Ken kena. Super Ken-nya kena loh, itu tepat banget. Finally. Yap, walaupun akhirnya Y3 tumbang ya. Tapi lihat banyak banget keuntungan dari CG Esports dan bahkan Super Ken kejeduk. Dan membuat dari Valens membayarkan kerugian yang sangat-sangat mahal, Bro. Wah, ini mid lane-nya sampai hancur loh. Iya. Kerugiannya udah bukan berlipat ini tapi berlipat-lipat bahkan. Nah jujur gak expect sih kalau misalkan emang target mereka adalah lapu-lapu dan sekarang Valens. Oke. What? Selamat. Valens selamat. Ada damage yang benar-benar digocek kali ini. Oke. Flicker ya untuk bisa menghindari apa yang diberikan oleh DFYG dengan langsung menyergap ke arah Valens dengan 3 pemain mereka. CG Esports atau bahkan DFYG-nya yang ternyata masih belum maksimal untuk melakukan targeting karena tadi langsung komitnya ke arah Y3 terus, Bro. Ya itu jujur target ke Y3 sih aku nggak merasa itu menjadi jawaban ya. Karena yang pertama dari early game juga lapu-lapu udah punya defense dan itu dalam keadaan dia Brave Fighters loh ditendangnya. Oke, masih sempat. Tapi Super Ken dihajar, masih ada Quad Shadow tadi yang membuat dirinya pun bertahan. Yap, Quad Shadow dan juga Retri ya untuk bisa clear secepat-cepatnya. Oh, Chico. Waduh, Chico di tempat berbeda mau dikejar dan benar saya dikejar Black Dragon Form. Langsung saja landing sesaat lagi dan Chico-nya berhasil langsung diamankan oleh shutdown yang tercipta. Sementara Veil berjuang sendiri kali ini ada Tonros tadi connect ke arah 2 player. Tapi barusan ada Barir yang mungkin langsung menutup jalan. Yap, tapi tadi dengan upaya Super Ken ya untuk mempertahankan altar bottom turret. Wah, ada yang hilang nih. Adalah purple buff yang udah diambil sama Gary ternyata. Apakah itu menjadi sebuah keputusan yang worth? Banyak banget sih sebenarnya yang kayak dirugikan dari Tian Feng Yongkoi ya. Kayak space-nya, targeting mereka juga. Ditendang, dihajar, akankah ada follow-up damage yang cukup dan tidak ada. Gak ada sih. Selamat lagi. Mau main sama mid lane-nya juga
bukan damage yang pasti gitu untuk bisa melakukan instant kill juga. Super Ken-nya lagi under. Sementara ya mungkin salah satu jawaban dari DFYG adalah memberikan space untuk Lung bisa dapetin objektif pertama untuk DFYG itu turret di arah bottom lane bro. Yep. Jujur ini kayak harus ngobrol gak sih? Waduh. Maksudnya dari tadi mereka kayak ZZZ yang gak punya backup. Dan sekarang sama juga. Dihajar lagi dong. Mungkin mereka mengajarkan begini cara untuk mempick off. Ditubruk Langsung. ya. Iya, pick off-nya malah dijalankannya sama CG kan. Dari tadi loh kita lihat. Wah Ini menandakan kalau misalkan emang Dian Fang Yokwai terjadi sesuatu, entah mungkin targetingnya, gankingnya. Wah, cukup pede. Masuk dalam rebutan sementara sekarang menendang ke arah satu play. Tapi langsung dibalaskan dengan satu blessing duet dari Amzik. Dan Z kehabisan dari source skill. What happened? itu ya, Purify save the day yang akhirnya ngebuat dari Z-nya pun sulit. Dia mau inisiasi ada Purify, mau inisiasi juga harus mikirin apakah follow up damage-nya ada. Dan akhirnya jadi nyerahin nyawa aja. Ya ini sangat-sangat positif bagi CG ya. Mereka nggak perlu ngelakuin reaction apa-apa, mereka tinggal jalanin aja, buka space buat Cloud, buka jalan buat Gary kena kick, tapi ternyata follow up damage-nya nggak ada sama sekali. Ya walaupun cowoknya punya kick yang bagus gitu loh, targetingnya tepat gitu, let's say kayak Gary atau bahkan mungkin Yetri. Tapi kalau misalkan sumber damage-nya nggak bisa mumpuni untuk nge-follow ya cuma di sini. Sulit Cuma ya. banget. Tuh, Yetri ya tuh. Mancing-mancing aja. Sekarang bukan pilihan yang tepat lagi untuk Yetri ya. Kalau emang mereka mau ngambil lagi kayak tadi. Tadi aja damage-nya kurang. Sekarang ketinggalan kayak gini makin Iya. kurang. Padahal dia bisa imun juga, dia bisa balikin Breakfast Fighter. Wah, Yetrinya makin tebel. Acak-acak udah depannya. Oke, tapi terdengar ya ada suara konsil. Wah, langsung dong menendang ke arah dari Grog dan Valens. Malah membalikan keadaan apa yang terjadi. Iwan mencoba untuk take down juga tapi ternyata tidak menimbulkan impact apapun. Dan sekarang double kill. Wow. Wah, ini Valens bener-bener ngebayarin atas keraguan banyak pasang mata atas performa dia semalam. Dia berhasil untuk bisa memberikan inisiasi dan lagi-lagi tadi seperti apa yang udah dibahas sama Prof KP untuk IMU terhadap tech charge. Sekalinya dapet momentum yang bisa dibalikin. Wah. Nggak kena tembok. Itu masalahnya. Kayak udah terlalu terlambat juga gak sih? Ini udah terlalu jauh goldnya. 7.000 gold udah terlalu terlambat untuk bisa menggunakan tech charge di momentum seperti ini. Kalau mungkin lebih early lagi, kalau mungkin tadi tech charge-nya ada di bawah deh Ul. Waktu Ciku dapetin triple kill. Mungkin itu akan ada cerita yang berbeda. Nah, masalahnya dalam posisi seperti ini, CG Esports, mereka di atas angin, mereka punya Cloud, Cloud-nya juga udah hampir selesai dengan Trinity. Wah, nggak ada live band lagi. Iya, nggak live ban. Karena pemilihan dari item U1, Lightning Truncheon. Dia mau full damage. Buset deh langsung lompat kayak begitu. Jadi, Dan sekarang ada barrier. Yang seperti apa lagi? Mighty Sweet. Mau tidak mau? yap. Dan itu tanpa adanya live band bakal luasa banget E3-nya, Amzik-nya. Ini berat sih di FYG, mereka ketertinggalan 8.300 gold. Lord akan masuk di arah bottom lane. Volley defense-nya juga udah nggak ada. Ini bakal di follow up lagi sih sama CG Esports. Oke. Sementara itu dari PL harus menjadi orang terdepan. Dan barusan ada satu lagi pergerakan lewat dari Char. Tapi Long masih berusaha dan tidak bisa. Karena tadi Chico langsung saja mengantarkan damage begitu masif tadi masuk dalam tubuh dari Long. Tapi di depannya berbeda. Super Ken melihat dari kejauhan. Masih ada Shadow Kill. Quad Shadow masih mencoba untuk bisa menggocek Iwan. Ini korban pula kali ini dari Gary. Dan base-nya berhasil langsung dihancurkan dengan sangat